Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas lagi tentang Sidra Bank. Jadi beberapa minggu yang lalu tuh ada beberapa komentar seperti contoh di sini, salah satunya aplikasinya udah seminggu gak bisa diakses. Apakah scam? Nah, ternyata aplikasinya gak bisa diakses. Ini ya, aplikasinya tuh lagi maintenance, lagi diperbaharui tampilan untuk interface-nya supaya mungkin ya, kemarin itu kan tampilannya lebih kayak ke desktop gitu loh, website yang terlalu lebar. Nah ini dipakai sekarang ya, yang baru ini lebih apa ya, lebih friendly dan juga lebih ke arah mobile phone. Jadi kayak karena mungkin ya yang punya Sidra nih tahu banyak kan orang yang menggunakan dari handphone, jadi diubah mirip sama tampilan seperti aplikasi yang seperti kalian punya di Google Play Store seperti itu. Dan ini dia kenampakan dari website barunya ya, mirip-mirip bentukan aplikasi. Nah, kalau kita lihat ya, tulisannya di atas kan Main Sidra. Ini sebenarnya mirip website dengan websitenya P-Network ya. Jadi kalau untuk websitenya P-Network itu namanya mainp.com. Tapi kalau Sidra nih mainsidra.com. Wow. Sebegitu miripnya. Apakah di sini satu developer atau adik kakak ya? Ya, dari sini aja udah ada mulai kemiripan. Terus di sini kalian wajib daftar ya, seperti di video gue sebelumnya menggunakan email aktif. Nah, di email aktif ini ya kalian bisa daftar, dan bagusnya invite-nya opsional di sini. Jadi kalian nggak perlu menggunakan kode referral orang ya. Udah sering gue bilang, jangan sampai kalian dalam tanda kutip menambang koin Sidra atau mendapatkan koin Sidra di sini ya berdasarkan banyaknya orang yang kalian bisa undang, seperti ya P-Network, terus PlayFi Network, terus juga ada Core Mining atau Satoshi App ya. Bisa mendapatkan koinnya banyak-banyakan dipengaruhi dari jumlah orang yang kalian undang, bukan berdasarkan spek handphone ataupun kuota kecepatan lainnya gitu ya, RAM dan yang lainnya, bukan, tapi berdasarkan banyaknya orang yang telah kalian undang. Oke. Jadi kita coba aja masuk ke dalam website barunya di sini, kayak apa sih kenampakannya. Dan ini dia kenampakan dalamnya ya. Jadi di sini ada koin kalian ya. Singkatannya SC. Tapi bisa kalian tutup seperti ini. Biasanya para YouTuber itu ditutup karena takut ketahuan berapa banyak orang yang telah dia undang. Nih, airdrop ya. Airdrop, bukan mining. Tapi dari websitenya Main Sidra. Oke. Tapi kalau gue sendiri untuk kata airdrop terlalu bagus juga, karena nih koin juga masih belum entah berantah gitu ya. Dan terlalu bagus untuk menggunakan kata airdrop ya. Jadi gue menggunakan kata untuk mendapatkan aja. Ya, terus kalau kalian mau nambang ya di sini main, tinggal klik aja gitu. Terus ada community. Nah, di sini di statistik data di sini ya. Ini kalau kita lihat ya, berdasarkan user. Ini user sebentar. Oke. Nah, user paling banyak di sini. Ini kok nggak berurutan ya, tapi ya. Sebentar. Nah, di data ini ya, walaupun udah gua checklist yang descending, tapi tetap nggak berurutan nih kalau kalian lihat. Harusnya Indonesia di nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Oke. Jadi di sini negara Indonesia paling banyak penggunanya dari usernya ya. Udah jelas pasti kalau kita switch pilih yang lain, ini ada coins. Udah jelas juga Indonesia akan berada di nomor 1 nih. Ya. Tapi lagi-lagi ketika gue mau scroll ke bawah nih, tuh kan mau lihat negara lainnya kok mandek gitu ya. Gak bisa gitu. Ini yang bikin bertanya-tanya gitu. Balik lagi ke usernya sama nih, gak berurutan.
Nih masih Cina. Jadi Indonesia, Cina, Nigeria, Bangladesh. Bentar, katanya aplikasi ini dari Qatar. Tapi kok pengguna Qatarnya sebentar. Qatar, kita coba cek. Cuma sedikit, banyakan pengguna dari Indonesia. Agak bingung gak sih kayak misalkan Tokopedia di develop di Indonesia, ternyata banyakkan orang Amerika yang pakai daripada orang Indonesia itu sendiri. Aneh gak sih? Ya, kalau itu gue balikin ke kalian aja ya. Terus juga di sini ya Indonesia tadi ya, nih ya di 1,31 M juta di sini. Wow. Terus ini juga bagian profile, cukup simple tampilannya, cuma begitu saja, cuman nih hilang nih sekarang nih. Ya jadi aplikasinya tuh kayak gampang banget, mungkin kebanyakan orang yang akses, padahal cuman ngeklik sekali ini doang ke aplikasinya 24 jam, gak sering-sering buka tapi lemot banget tuh ya, padahal katanya canggih. Ini kalau kalian lihat gak bisa di scroll dengan smooth. Dia jadi kayak ngadet-ngadet gitu. Itu sih yang harus diperbaiki nih untuk aplikasi ini. Terus juga nih ada pending di sini ya. Jadi ada permasalahan nih. Jadi kita tidak dapat 10 SC ini. Mandek gitu ya. Terus pas gue cek di grup Telegramnya, di sini memberikan informasi ya. Katanya pending, ini butuh waktu untuk memprosesnya. Tidak usah khawatir, airdrop yang didapat dari reward terverifikasi pasti masuk ke akun Sidra masing-masing. Itu hanya masalah waktu dan masih terjadi kendala teknis. Sidra masih baru, jadi maklum kalau terdapat kesulitan saat login serta kendala lainnya. Wow, padahal katanya kan canggih gitu ya. Makanya agak heran gitu, kenapa kok bisa mandek gitu, kok bisa pending. Walaupun baru, menurut gue ketika rilis itu ya harus sudah siap dengan segala konsekuensinya. Ketika orang banyak yang menggunakan segala macamnya. Jadi kalau memang tidak dipersiapkan dengan matang ya akhirnya ya kayak begini. Nah di sini juga ada nih komentar ya. Jika ingin tidak halu, si pengguna juga jangan mendesak untuk bertanya harga listing. Harga listing ya. Jika tidak dipancing penyebutan perkiraan harga, tidak akan terjadilah. Nambang itu ikutin proses aja. Masalah harga ceritainnya belakangan. Itu yang harus dipahami. Ya model-model kayak P-Network. Ya, core timnya aja belum ngomong apa-apa, tapi penggunanya udah cetas-cetus harganya segini. Padahal bukan mereka yang menentukan harga gitu ya. Menurut gue juga benar, jangan terlalu halu dan fanatik kepada sebuah project apapun. Karena bisa berhasil dan juga bisa gagal. Terus untuk Sidra Bank ini kan digadang-gadang oleh Muhammad Hasan Al-Jefairi atau sering disebut Mr. MJ. Buat para sidraners nih, seperti kalian lihat di sini ya, mereka menyamakan bahwasanya ini ya si MJ ini akan bisa bersaing secara sehat dengan Mr. Nicholas Kokalis, di mana yang punya project P-Network. Nah ini dia nih Mr. MJ ya, Muhammad Al-Jefairi ya, penggagas dari proyek Sidra Bank. Terus ini gue juga ambil dari websitenya sidrabank.com di bagian transparency, di mana mereka itu janji ya bakal launching untuk aplikasinya di Google Play Store nih ya. Tapi lagi-lagi ngaret mundur dengan berbagai alasan di sini. Katanya ada perubahan juga yang diminta oleh Google ya, makanya delay nih sampai minggu ketiga di bulan Agustus. Oke, sekarang udah minggu ketiga menuju akhir. Bahkan bentar lagi mau awal September. Kira-kira kapan nih ya
Terus ini juga akhirnya berdampak ke yang lain, ngaretnya juga di untuk Apple Store-nya. Terus juga ada KYC ya, lagi-lagi kalau cuma airdrop doang ngapain KYC gitu ya, ini udah jelas. Dan seterusnya nih. Nah, ini muncul nanti Sidra Innovation di Februari 2023. Oke. Nah, dari awal sini aja udah ngaret, tentunya akan menurut gua berdampak ke selanjutnya. Pastinya bakal ngaret. Nah, pertanyaannya ya kira-kira siapa nih antara Sidra Bank dan P-Network, siapa duluan yang bakal mainnet dan listing di exchange untuk koinnya? Ya, kalian coba tebak aja. Terus kalau gue cek beberapa beberapa hal di dalam website ini juga masih kosong nih. Untuk about us-nya aja benar-benar masih kosong. Kenapa masanya belum diisi gitu loh? Padahal itu udah jelas penting ya, about us dari Sidra Bank ini. Katanya kan digarap atau dibangun oleh Mr. MJ tadi. Seenggaknya harus masuk di sini. Community juga masih kosong, itu ya. Dari awal gua nge-review di sini juga tetap masih kosong. Itu ya, menurut gua jangan terlalu fanatik sama sesuatu hal yang belum pasti, karena project itu bisa berhasil dan bisa gagal. Jadi kalian jangan terlalu berpikiran jauh, berharap lebih, itu ya. Ngelihat dari sini aja, keniatan dari aplikasi ini menurut gue juga masih banyak yang harus diperbaiki. Oke. Dan ya, setiap ada ini error ketika mau buka aplikasinya, error, atau tadi ya untuk tampilan dari ininya community-nya ini gue nggak bisa scroll sama sekali, padahal kalau kalian lihat sebenarnya masih banyak data mungkin ke bawah, tapi nggak bisa nge-scroll. So mungkin itu aja untuk pembahasan aplikasi Sidra Bank yang terbaru ya. Menurut gue tadi ya, gue sama sekali tidak tertarik untuk garap ini. Tapi kalau kalian tertarik ya terserah, ini gratisan, otak mata kuota dari yang lain punya kalian. Tapi menurut gue jangan terlalu fanatik akan project apapun. Oke, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.